Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 7A di pelajaran bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Baik, ketua kelas tolong disiapkan nak kelasnya. Apri silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diaminkan. Bersiap memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Untuk kelas 7A ya, di pelajaran bahasa Indonesia. Baik, ibu akan mengecek presensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Saya ini suka bangga loh dengan kelas 7A karena mau hujan, badai datang, panas terik menerjang, angin kuat sampai bikin terbang, kalian semua tetap hadir di kelas untuk belajar. Hebat anak-anak ibu semua, mantap, bagus. Baik, anak-anak ibu semua, karena kita mau belajar, ibu mau tanya dulu nih, udah siap belum? Sudah? Sudah Ibu. Oke. Bukunya sudah ada ya? Bukunya sudah ada? Penanya sudah ada? Sudah. Penanya? Oke. Kalau HP sudah ada belum? Karena kemarin Ibu bilang harus bawa HP. Apakah sudah disediakan HP-nya? Ponsel pintarnya? Sudah Ibu. Baik, bagus. Baik ya, baik. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah siap untuk belajar secara fisik dan psikis. Tapi sebelum itu, untuk meningkatkan literasi di Indonesia, kita membaca ya, membaca selama 5 menit. Tolong anak-anak ibu buka buku BSE Bahasa Indonesia halaman 87. Kita membaca terlebih dahulu. Silakan anak-anak ibu. Baik, waktunya selesai sudah membaca ya. Kita langsung saja, anak-anak ibu sudah berhasil mendukung kegiatan literasi. Jadi ibu harap ini menjadi sebuah kebiasaan, jangan hanya di sekolah, tapi dimanapun saja harus selalu membaca. Baik, ibu akan menampilkan salin dia ibu. Salah. Apakah sudah terlihat, nak? Belum, Ibu. Apakah sudah ada? Belum ya? Sudah sekarang. Baik, bagus. Terima kasih, Lisna. Masih loading ya? Iya, Ibu. Apakah lagunya muncul? Ada, Ibu. Oke, baik. Terima kasih juga, Lisna. Baik, anak-anak ibu semua, hari ini kita belajar bahasa Indonesia mengenai teks prosedur. Baik, ini adalah pengantar di awal ya. Ibu cantik nggak kira-kira di foto tuh? Nggak ada yang jawab loh, jahatnya. Cantik, Bu. Cantik. Terima kasih. Baik. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ada sedikit kata-kata ini. Aku calon orang sukses dan aku akan membuat orang-orang yang kusayangi bahagia. Ibu doakan 5 atau 10 tahun ke depan, anak-anak ibu menjadi orang yang sukses semuanya ya. Amin. Baik, untuk teks prosedur, kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah untuk pengetahuan, kalian bisa mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan untuk keterampilannya, kalian bisa menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca maupun didengar. Untuk indikator kompetensinya, indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur.
Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri dari teks prosedur ya. Ini bukan teks deskripsi. Yang ketiga, menyimpulkan cara melakukan suatu pekerjaan dari teks atau video yang dibaca maupun didengar. Lalu, tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan ciri umum teks prosedur. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendaftar kata atau kalimat. Tapi kita hari ini akan melaksanakan yang ketiga, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan cara atau melakukan suatu pekerjaan secara mandiri. Lalu, apa kaitan pembelajaran teks prosedur dengan materi kemarin? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa jelaskan? Oh, tidak ada ya? Tidak ada yang baca materi di rumah? Coba Ibu tunjuk ya. Coba Lisna, silakan Nak. Kemarin kita belajar apa Nak? Belajar teks deskripsi Ibu dan latihan mengerjakan tugasnya. Baik, bagus sekali Lisna. Oke, bintang untuk Lisna ya. Oke. Terima kasih Ada lagi Ibu. nggak yang lain? Sama-sama. Ada lagi yang lain? Coba Junaida. Tuh mungkin yang lain? Yang lain ada yang bisa menjawab? Saya saja, Saya, Bu. Oke, coba Ai deh. Ai, silakan Ai. Iya. Materi sebelumnya adalah teks deskripsi, Bu. Lalu menurut saya kaitannya dengan teks prosedur adalah jika teks deskripsi hanya menggambarkan objek, maka teks prosedur adalah perwujudan atau tindak nyata untuk mewujudkan objek. Contohnya deskripsi sebuah kue, maka di teks prosedur diberitahu cara membuat kuenya itu bagaimana. Oke, bagus Ai. Terima kasih Ai. Oke, ini bintang untuk Ai ya. Untuk Lisna juga nih. Untuk anak-anak Ibu yang lain, hari ini Ibu Kasih, akan Bu. sama-sama Nak. Hari ini Ibu akan berikan bintang, dikumpulkan siapa yang paling banyak akan kita hitung di akhir semester. Nah, jadi siapa yang paling banyak akan Ibu berikan hadiah. Hadiahnya mau tahu tidak? Mau, Bu. Hadiahnya. Hadiahnya akan Ibu berikan 1 mobil Pajero. Tapi dalam bentuk brosur ya. Ya. Keren nih. Oke. Baik, untuk alur kegiatan pembelajaran kita setelah mengamati video, kita lanjutkan dengan diskusi masalah, lalu mencari dan mengumpulkan data. Setelah menyusun data, kita mulai presentasi kelompok dan diakhiri dengan refleksi maupun tanggapan. Adapun penilaian pada hari ini, Ibu akan menilai proses selain menilai sikap juga untuk anak-anak Ibu semua ya. Kita lanjutkan kembali. Baik. Siapa di sini yang kita bisa lihat dulu di sini nih, di salindianya. Pernahkah kalian membuat atau memberikan tutorial di media sosial? Pernah dong, saya kan konten kreator. Sudah kuduga. Coba anak-anak Ibu, siapa yang pernah membuat tutorial di media sosialnya? Siapa? Hayo. Aku, Bu, Yo. pernah Silakan, buat apa itu? membuat tutorial menggunakan hijab yang modern. Oh, menggunakan hijab yang modern. Bagus sekali, bagus. Oke, bintang ya. Oke, dikumpulkan bintangnya. Ada lagi yang lain? Lisna? Halo, Lisna bagaimana? Oke. Coba Ibu ganti deh pertanyaannya. Apa manfaat teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Saya Bu. Oh, coba impi deh, impi aja. Manfaat teks prosedur apa ya? Lisna, saya dulu ya Lisna ya. Oke, Manfaat silakan impi. prosedur agar seseorang itu bisa melakukan sesuatu dengan tepat, Bu, sehingga bisa menghindari yang namanya kesalahan. Betul, Bagus Bu? sekali impi. Ini bintang untuk impi ya. Alhamdulillah. Bagus jawabannya semua Makasih, bagus, Bu. sangat tepat, sama-sama. Oke, jadi itu ya manfaat dari teks prosedur. Kita lanjutkan. Nah, kita tadi Ibu sudah berikan pengantar kepada kalian mengenai teks prosedur. Hari ini kita akan membentuk kelompok yang hebat di kelas ini.
Sesuai dengan motonya, kami siap belajar dan berdiskusi. Maka dari itu, Ibu sudah menentukan Power Ranger hebat di kelas, di setiap kelompoknya. Kelompok 1, ada Zaki, Rizky, Meli. Kelompok 2, Farah, Irma, dan Lina. Kelompok 3, ada Urit, Ai, dan Jun. Serta kelompok terakhir ada Superwoman di sini, Impi dan Apri. Oke, membentuk kelompok ya anak-anak Ibu semua ya. Ya Bu, Ranger merah Bu. Siap, Ranger merah, Ibu Ranger hitam. Nah, anak-anak Ibu kan sudah Ibu bagikan kelompoknya. Nah, Ibu berharap selama proses pembelajaran nanti hingga selesai, semuanya aktif dan kondusif ketika bertanya maupun menanggapi dan berkomentar. Karena seperti yang Ibu janjikan di awal, semua akan mendapatkan bintang ya. Jadi siapa yang aktif akan Ibu berikan bintang. Kalau gitu, coba dibuka buku BSE Bahasa Indonesianya halaman 92. Ya, di situ ada materi teks prosedur juga. Baik. Oke, sudah dibuka ya buku BSE Bahasa Indonesia halaman 92. Selain itu, Ibu juga mengarahkan kalian untuk referensi materi dari internet. Ibu menyarankan kalian untuk membaca di ruangguru.com tentang mengenal teks prosedur Bahasa Indonesia kelas 7. Nanti akan Ibu bagikan tautannya di grup WA ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan menyaksikan video. Video ini adalah masalah yang harus kita diskusikan pada hari ini ya. Mohon disimak dengan baik. Ibu akan matikan dulu lagunya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Simple ala DA. Di video aku kali ini, aku mau berbagi resep cara memasak lendot masakan khas dari Karimun ya. Kalau kalian ingin tahu cara membuatnya, yuk tonton video aku sampai habis ya. Supaya kalian sebelum kita memulai videonya, jangan lupa ya, kita lihat bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya. 300 gram seafood yang sudah dibersihkan, kemudian 100 gram bakso ikan yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya, sudah tercampur dengan rata. Setelah mendidih, masukkan garam. Oh iya teman-teman, padakunya ya. Kemudian, masukkan seafood. Lalu, masukkan baksonya. Kemudian kita masukkan kangkung dan pakisnya. Selanjutnya kita aduk hingga rata, semuanya tercampur. Apabila sudah mengental seperti ini, lendot pun siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasil memasak kita tadi. Lendot masakan khas dari Kepulauan Riau, tepatnya di Karimun ya. Kalian dapat mencoba resepnya di rumah. Oke, baik. Kita sudah menyaksikan tentang cara membuat lendot, makanan khas Kabupaten Karimun dari Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Baik, Ibu akan salin. Oke, kita Ibu hidupkan lagi lagunya. Baik. Kira-kira hal apa yang kita dapatkan dari video tersebut? Silakan, siapa dulu yang mau menjawab? Farah Bu, saya. Oke, silakan Farah. Baik, hal yang kami dapatkan dari video tersebut adalah cara memasak lendot Bu. Oke, betul sekali ya Farah. Bintang untuk Farah. Oke, siapa lagi selanjutnya? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Coba silakan. Junaida ada?
Atau yang lain mungkin selain Junaida yang bisa bantu Ibu, kira-kira apa yang ada dalam video tersebut? Saya Bu, saya. Oke, coba Zaki, silakan Nak. Nah, di sini ada manfaat memudahkan, membantu dalam melakukan aktivitas agar secara tepat dan Baik. teratur. Nah, itu aja. Ya Bu, itu. Oke, terima kasih Zaki. Ini bintang untuk Zaki ya, sudah membantu Ibu. Nah, tadi apa yang sudah kalian saksikan tadi adalah bagaimana cara membuat Lendok. Itu termasuk dalam sebuah teks prosedur yang berbentuk video. Kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video, sekarang kita akan belajar mengenai materinya. Kita akan memberikan penguatan dari video tersebut. Siapa yang mau menjawab apa itu teks prosedur? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya Bu, coba jawab. Oke, Zaki, silakan Zaki. Nah, jadi teks tersebut adalah teks yang berisi langkah-langkah atau panduan secara rinci tentang sebuah cara melakukan sesuatu, Ibu. Oke, betul sekali untuk Zaki, bintang untuk Zaki ya. Lanjut. Oke, yang kedua tadi Zaki sudah menjelaskan tentang teks prosedur. Nah, tujuannya adalah kegiatan yang harus dilakukan secara tepat dan akurat. Namanya juga teks prosedur. Apa yang dilakukan dalam langkah-langkah tersebut harus tepat dan akurat ya. Lanjut. Berdasarkan tujuannya, ada cara menggunakan atau memainkan. Siapa yang bisa berikan contoh cara menggunakan atau memainkan? Siapa? Saya Bu, Inti Bu. Silakan Inti. Cara memainkan angklung Bu. Oke, betul sekali ya Inti, cara memainkan angklung. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Oke, Ai, silakan Ai. Cara menggunakan aplikasi di HP Bu. Betul sekali. Itu ya, cara menggunakan atau memainkan. Bintang untuk Ai. Lanjut, yang kedua, cara membuat sesuatu. Siapa yang bisa berikan contoh? Siapa yang bisa berikan contoh? Yang lain, coba Meli. Apa contohnya Meli, cara membuat sesuatu Meli? Seperti di video tadi Ibu, cara membuat lendot. Oke, betul, cara membuat lendot. Ada lagi yang lain? Rizky? Ada lagi yang lain bisa bantu Ibu? Apa coba cara membuat sesuatu? Tahu Bu. Ya. Coba Urip, silakan. Ya Bu. Tak tahu Bu. Oke, silakan Nak. Tahu, coba yang lain. Siapa yang bisa cara membuat sesuatu? Enggak. Yaudah, kalau gitu Ibu aja deh cara membuat sesuatu. Contohnya tadi kata temannya ada buat lendot. Ibu berikan contoh. Ya, ada siapa tuh? Rizky Bu, Rizky. Mau jawab Bu. Oke, silakan Rizky. Rizky. Oke, udah Ibu ganti ya. Udah, Ibu ganti aja. Oke, yang ketiga, cara melakukan sesuatu. Siapa yang mau jawab? Cara melakukan sesuatu. Pasang sepatu. Oke, pasang sepatu. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Oke, silakan. Lisa. Saya Bu. Silakan. Cara memainkan angklung. Oh, itu Cara tadi sudah memainkan dijawab angklung. tadi. Sudah Udah tadi, tidak. Udah Oh. gitu. Saya Coba Zaki. Coba Ah. Zaki. Cara melakukan sesuatu apa Zaki? Su ya. Nah, di sini Bu, cara melakukan senam SKJ, Ibu. Nah, Oke, betul. Senam SKJ. Setiap hari Sabtu kita senam SKJ ya. Oke, bagus. Coba lagi. Saya mau dulu tuh. Coba silakan Lisa. Saya mau coba lagi Ibu. Silakan Lisa. Cara menghidupkan mesin cuci. Bagus, cara menghidupkan mesin cuci. Mantap sekali Lisa ya. Bagus. Nah, tadi kalian udah berhasil ya teks prosedur berdasarkan tujuannya. Sekarang ciri-cirinya sudah pasti ada panduan atau langkah-langkah, ada aturan atau batasan serta berurutan. Lanjut, ciri bahasa yang digunakan. Ada kalimat perintah. Kalau contoh dari Ibu, ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Contoh dari anak-anak Ibu, apa? Ayo. Satu orang saja. Contoh kalimat perintah. Saya Bu. Silakan. Kalau kita buat gorengan ada perintah, angkat gorengan lalu tiriskan.
Bagus Farah, bintang untuk Farah. Kita lanjut ke kalimat yang kedua ya. Ada namanya kalimat saran, ada kalimat perintah, ada kalimat saran. Contoh dari Ibu, sebaiknya gorengan dimakan ketika panas. Oke, coba satu orang, siapa yang bisa berikan contoh? Saya, Bu. Silakan Nak. Menurut saya, Bu, sebaiknya memasak menggunakan api kecil. Bagus sekali Rizky, hebat. Oke, kita lanjut yang ketiga. Setelah kalimat perintah Ibu dan izin kalimat ke saran. toilet. Ibu izin ke Silakan, jangan toilet. Iya, ke toilet jangan kekarin ya, langsung ke toilet ya. Lanjut, Ya. kalimat larangan. Contoh, hindarilah penggunaan api besar ketika memanaskan kuah. Satu orang, siapa yang bisa berikan contoh? Siapa saja, ayo. Kalimat Saya, larangan. Bu. Coba. Coba, Impri. Oh, Apri deh, silakan Apri. Janganlah membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Janganlah membuang sampah sembarangan. Hebat anak Ibu, hebat. Ibu suka dengan kalian ya. Kita lanjut. Tadi udah ada kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan. Nah, ini penggunaan kata dengan akurat, angka atau satuan. Contoh, 4 kilo tepung, rambutan sebanyak 5 buah, dan 2 ons maizena. Terus ciri aspek kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan kalimat dengan batasan yang jelas. Rebus bubur hingga berwarna kecoklatan dan lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, jadi Ibu mau nanya dengan anak-anak Ibu semua, bagaimana tanggapan kalian dari video dan materi yang sudah Ibu berikan? Ada yang mau bertanya atau menanggapi dari video dan materi hari ini? Saya, Ibu Bu. tunjuk ya. Coba Impi silakan. Videonya bikin saya ngiler, Bu. Lihat lendotnya. Wah, iya sama Ibu juga pengen. Nanti kita buat sama-sama ya Nak ya. Kita buat lendot ya. Kamu yang masak, Boleh, Ibu Bu, yang makan. boleh. Ya, kamu yang masak, Ibu yang makan. Hebat. Oke, Ya, Nah, Ibu. Celet mah. coba kira-kira apakah teks prosedur hanya untuk memasak? Tidak, Bu. Tidak. Bisa teks prosedur bisa apa saja ya. Tidak hanya untuk memasak. Contohnya tadi ada yang bisa bisa cara memasang status seperti kata Uri tadi, itu benar ya. Baik. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Maka dari itu Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa. Contohnya seperti ini. Kira-kira sudah muncul belum gambarnya? Oh, nggak muncul ya. Baik, untuk LKPD-nya, jadi cara pengerjaannya, kalian akan diskusi mengenai video dan teks cara membuat batik tulis. Videonya tentang membuat lendot tadi. Nanti diskusi, baru kalian mendesain hasil simpulannya. Simpulannya desain menggunakan HP. Nah, HP kalian kan pasti ada aplikasi tuh. Bisa aplikasi Canva, Powtoon, Genially, PowerPoint. Nah, desain dari aplikasi tersebut, lalu dipresentasikan. Baik. Kalau gitu, selamat berdiskusi anak-anak Ibu semua. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Diskusi, yang mau bertanya atau membutuhkan referensi, silakan kepada Ibu ya. Selamat berdiskusi. Baik, anak-anak Ibu, sambil berdiskusi, Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Ibu akan lakukan dulu. Hore. Oke, ice breaking ini membutuhkan ketelitian ya anak-anak Ibu. Kalian tidak perlu kemana-mana, cukup diam di tempat. Baik, ice breaking yang pertama, cari benda di sekitarmu. Diawali dengan huruf K. Ayo coba cari. Siapa yang mendapatkan Saya, Bu, K? saya, Bu. Saya, Bu, saya. Sama, Ibu dapat kertas. Kertas, Oke, Bu. baik. Koin, Bu, koin. Oke, bagus. Yang kedua, ice breaking. Cari benda di sekitarmu. Diawali dengan huruf T. Siapa yang dapat huruf T? Ayo, 1, 2, 3 huruf T. Ya, Tangan, Bu. tangan. Bagus. Ibu dapat tisu. Tisu, ada lagi yang lain? Wah, kalah cepat nih sama Zaki nih. Oke, yang terakhir. Cari benda di sekitarmu.
huruf B. Huruf B, ayo huruf B. Mana ya Ibu dapat apa ya? Botol, Bu, botol. Bagus, mantap, bagus, hebat anak-anak Ibu, bagus semuanya. Oke, nah itu saja ice breaking kita. Kembali untuk berdiskusi ya. Apa sudah selesai diskusinya anak-anak Ibu semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai presentasi anak-anak Ibu semua. Oke, presentasi kelompok akan Ibu arahkan secara berurut dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1. Kalian tadi sudah mengirimkan hasil desain simpulan kalian kepada Ibu. Ini Ibu paparkan kepada teman-teman ya. Silakan kelompok 1 dibaca. Baik Siapa yang Ibu, mau saya baca? mewakili dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi diskusi kami. Kami menyimpulkan bahwa lendot adalah makanan khas Kepulauan Riau. Bahan-bahannya cukup mudah didapatkan seperti siput, bakso ikan, sayur, ikan teri, bawang merah, bawang putih, garam, lada, dan tepung sagu. Prosesnya cukup haluskan bumbu-bumbunya, lalu masukkan ke air mendidih. Setelah itu, masukkan siput, bakso, dan sayur, lalu tepung sagu cair sambil diaduk hingga mengental. Makanan pun sudah siap disantap bersama. Terima kasih, Ibu. Oke, baik sekali, bagus. Oke, dari Meli untuk kelompok 1 sudah hebat, mantap, dahsyat. Oke, siapa yang mau menanggapi atau berkomentar? Saya, Bu. Silakan, Nak, silakan. Jadi tanggapan kelompok kami berdasarkan video tadi mengenai bumbunya belum akurat, Bu. Tidak menyebutkan jumlah pasti untuk bawang, berapa gram untuk siputnya, dan lain-lain. Selain itu, untuk prosesnya juga masih kurang lengkap, tapi untuk desain dan presentasinya sudah bagus, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya untuk Farah dan Meli. Kalian sudah berhasil mempresentasi dan menanggapi. Oke, Ibu persilakan untuk kelompok 4 membuat batik tulis. Silakan. Siapa perwakilan kelompok 4 untuk batik Saya, tulis? Bu. Impi, Bu. Silakan. Silakan Impi. Baik, terima kasih, Bu. Hasil diskusi kami yaitu berdasarkan bacaan yang kami amati adalah membuat tulis merupakan sebuah proses yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan teknik yang tinggi. Adapun bahan-bahan yang disiapkan antara lain canting, pensil, kain ori putih, lilin malam, kompor, dan bahan pewarna. Prosesnya adalah menggambar pola pada kain lalu memanaskan lilin hingga menjadi cair. Lilin diambil menggunakan canting lalu diwarnai sesuai pola. Setelah pola atau motif telah digambar, kain dicelupkan berulang kali di larutan khusus agar lilin pada kain tidak luntur, lalu dikeringkan. Setelah kering, kain kembali dicelupkan berulang kali ke larutan pewarna untuk memberikan warna sekaligus mengunci warna pada batik. Proses terakhir, rendam kain batik di air dingin dan dijemur. Sekian, Bu. Oke, bagus kami, Bu. sekali. Terima kasih Impi, bagus sekali presentasinya. Baik, kelompok lain siapa yang mau menanggapi atau berkomentar? Saya Bu, dari kelompok 1. Silakan. Silakan Zaki. Nah, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Impi itu sudah bagus Ibu, tetapi proses perendaman dan pelarutan kain itu masih sedikit dijabarkan. Nah, padahal kan pembuatan batik tulis ini kan dijelaskan di awal harus teliti dan sabar, tapi penjelasan ini masih sedikit. Nah, begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Zaki sudah menanggapi dari kelompok 4 punya Impi dan Apri. Bagus. Oke, baik Ibu akan memberikan kesimpulan dari hasil presentasi kita hari ini. Apa yang sudah kalian simpulkan, apa yang sudah kalian tampilkan itu semua bagus, tapi masih ada beberapa kekurangan. Contoh tadi yang pertama kelompok bahan yang dibutuhkan. Untuk kelompok 4 tentang batik tulis, proses perendaman itu harus dilakukan berapa kali juga masih minim dijelaskan. Karena perlu kalian ketahui, ketika kita menyimpulkan, hal pertama dalam menyimpul adalah harus mencatat hal-hal yang penting. Nah, jadi hal-hal tersebut tidak, maksudnya belum maksimal kalian simpulkan dalam presentasi kalian. Tapi tidak apa-apa, namanya juga baru belajar. Kita akan belajar dari kesalahan kita untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Bagus. Jangan lupa hasil desain simpulannya diunggah di media sosial ya anak-anak Ibu.
Jangan lupa menyisipkan tagar simpulan teks prosedur dan tagar Bahasa Indonesia SMP Negeri 12 Bintan. Baik, kira-kira apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan Ai. Iya. Dengan pembelajaran kita hari ini, saya bisa mengetahui atau menggunakan kalimat dalam teks prosedur, Bu. Bagus Ai, bagus. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Ibu. Silakan Lisna. Saya jadi suka dengan teks prosedur karena bisa membantu saya lebih baik dalam membuat video tutorial di media sosial, Bu. Oke, itu kamu menarik ya dari pembelajaran ini. Ada lagi nggak yang lain? Terima kasih Lisna. Yang lain ada lagi? Saya, Bu. Silakan Zaki. Ya, saya suka dengan ice breaking-nya, Bu, karena saya cepat dan dapat. Oke, hebat Zaki. Memang Zaki ini memang bisa diandalkan di sekolah ini ya. Oke, tadi sudah. Kira-kira apa ya kesulitan dari pelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ada yang mau menyampaikan? Saya Bu. Impi, Silakan Bu. Impi. Silakan Nak. Ya. Saya masih merasa sulit ini Bu untuk menyimpulkan Bu. Terus Kenapa, Nak? menyampaikan ke orang lain juga masih sulit gitu Bu. Oh iya, tidak apa. Itu berarti kesulitan dari anak-anak ibu semua ya. Ya, ibu cukup maklum jika kalian masih merasa kesulitan untuk menyampaikan simpulan yang sudah kalian sampaikan. Tidak apa-apa. Baik, jadi ibu akan, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nak. Ya, saya, Bu, simpulannya adalah kira-kira kita belajar teks prosedur dari pengertian hingga penggunaan bahasanya. Nah, selain itu, beberapa contoh kalimat menambah wawasan kita untuk menulis teks prosedur baik lisan dan tulisan. Dah, Bu. Oke, terima kasih Junaida. Itu simpulan yang dijabarkan oleh teman kalian Junaida. Baik, kita sudah berada di ujung pembelajaran, jadi Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian. Baik, apapun pelajaran hari ini dari teks prosedur adalah kita mempelajari bagaimana cara memberikan panduan atau langkah-langkah untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Jadi Ibu harapkan dari anak-anak Ibu semua, kalian bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk orang sebanyak ya, untuk orang siapapun yang ada di sekitar kalian. Untuk minggu depan, tindak lanjut yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan penilaian harian ya anak-anak Ibu. Setelah itu kita lanjutkan dengan teks prosedur, struktur, dan kaidah kebahasaan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang sudah semangat belajar pada hari ini. Kalian hebat, mantap, dahsyat. Ibu akhiri dengan sebaik pantun. Pergi menari ke Tanjung Uma sambil menari berpantun 2 kerat. Semoga ilmu yang kalian terima berkah di dunia dan di akhirat. Saya akhiri, dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Ibu hebat, Bu.